Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di live dengan Our Tiny Hope. Kali ini kita akan membahas mengenai diet menjelang promil. Nah, buat teman-teman yang udah nungguin dari tadi nih, sorry banget ya, agak telat 2 menit karena masalah koneksi. Halo semuanya, selamat sore. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai diet menjelang promil dengan Dr. Claresta Diela, MGZ, SPGK, dokter spesialis gizi klinik yang berpraktik di RS Mitra Keluarga Kemayoran. Langsung aja, tanpa berlama-lama aku akan undang Dr. Ella dan juga hari ini kita ditemani oleh Mbak Irna, di mana beliau merupakan sahabat Our Tiny Hope yang memang juga working mom gitu ya, aktif sekali beliau yang kini telah dikaruniai 2 rainbow baby. Nah, sekarang aku langsung invite beliau ya, sabar. Dr. Ella dan Mbak Irna. Oke, sudah saya invite. Kita tunggu beliau-beliau join. Halo Mbak Irna, selamat sore. Halo Mbak, selamat sore. Terima kasih Mbak sudah bergabung. Apa kabar Mbak? Baik, Mbak Tika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mbak abis lebaran gitu ya? Sekarang udah mulai masuk ke kantor lagi ya Mbak ya? Iya, udah mulai kan udah mulai normal juga ya. Jadi memang udah tiap minggu pasti ke kantor sih, walaupun baru 2 kali seminggu ya. 2 kali seminggu. Oh, jadi masih hybrid ya? Enak banget nih, masih bisa di rumah juga, tapi sekali-sekali ke kantor gitu. Nah ini dokter Ella udah ada nih, tapi beliau belum bisa join nih sebentar. Kita invite sekali lagi ya, dokter Ella. Oke. Iya, akhirnya mulai. Soalnya tadi connection problem ya, teman-teman, mohon maaf. Nah, ini dia Dokter Ella. Halo Dokter Ella. Selamat sore, Dok. Halo, juga suaranya. Kedengeran, Dok. Oke. Kenalkan dulu, Dok. Di sini kita udah ada Mbak Irna juga nih. Beliau merupakan Ya, halo Mbak Irna. Iya. Halo Dokter Ella. Halo. Kita sering kenalan. Nah, teman-teman di sini udah hadir. Akhirnya ada Dokter Ella dan Mbak Irna yang akan menemani kita belajar selama 1 jam ke depan tentang diet menjelang promil nih. Banyak banget nih soalnya pertanyaan Dok tentang gimana sih diet yang benar tuh menjelang promil, apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu ya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh ke sana, mungkin Dokter Ella boleh kenalan dulu Dok. Sekarang Dokter Ella sedang sibuk apa sih? Dan sekarang lebih aktif prakteknya di mana nih Dok? Biar teman-teman bisa visiting dokter kalau mau konsultasi. Oke, kalau saya sendiri nama lengkapnya ya Claresta Diela, saya spesialis gizi klinik, biasa dipanggil Dokter Ella. Kalau untuk kesibukan sekarang, satu sibuk hamil, soalnya saya lagi hamil, jadi sibuk hamil ya. Iya, jadi sibuk hamil. Untuk praktek masih, dan kalau mau praktek itu bisa ketemu langsung atau bisa juga telekonsul. Saya berprakteknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran di Jakarta, ada di Rumah Sakit Ciputra Hospital Citra Raya. Jadi kalau yang mau jauh-jauh, tenang aja masih bisa telekonsul, dan juga di klinik Prosi di daerah Kemayoran gitu. Gitu sih. Cukup aktif juga ya Dok ya. Memang banyak nih waktu luang buat teman-teman kalau misalnya lagi luang gitu ya, mau konsultasi sama Dokter Ella. Nah, bisa telekonsultasi juga gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya memang kalian ada di tempat yang jauh gitu ya. Sekarang teknologi udah canggih gitu. Iya, banyak cara untuk konsultasi gitu. Jadi kayak nggak ada alasan sebenarnya kalau untuk susah akses dokter spesialis gizi, mungkin kan daerah-daerah tuh masih nggak terlalu banyak ya kan. Nah, ternyata sebenarnya masih bisa diakses karena
masih ada platform telekonsultasi gitu. Betul. Ngomong-ngomong telekonsultasi nih teman-teman, jangan lupa stay sampai akhir karena nanti kita akan mengumumkan pemenang yang berkesempatan untuk konsultasi dengan Dokter Ella selama 40 menit. Ya, jangan kemana-mana. Jadi nanti di akhir aku akan ngumumin siapa pemenangnya yang berkesempatan buat konsultasi dengan Dokter Ella. Nah, oke teman-teman, sekarang kita kenalan dengan Mbak Irna lebih jauh ya. Beliau ini merupakan salah satu pejuang keguguran yang akhirnya dikaruniai 2 Rainbow Baby gitu ya. Nah Mbak Irna, boleh diceritain nggak nih Mbak perjuangannya untuk mendapatkan sang buah hati setelah mengalami keguguran gitu Mbak? Kayaknya connectionnya halo. sedikit bermasalah. Ya. Oh, oke, saya ulang ya, Mbak Irna. Ya, tadi agak siap. Saya ulang. Gitu deh. Nah, oke teman-teman, ini sudah kembali Mbak Irna koneksinya? Sudah. Oke, sudah siap. Nah, Mbak Irna mungkin boleh diceritain pengalamannya gitu ya, perjuangannya setelah mengalami keguguran sampai akhirnya mendapatkan 2 Rainbow Baby. Apa aja sih bagaimana perjuangannya Mbak Irna untuk mendapatkan Rainbow Baby ini? Oke, aku mulai sharing aja ya pengalamannya sebelumnya. Jadi pada awalnya tidak mempunyai tanda-tanda yang jelas di awal gitu. Jadi memang setelah menikah itu yang saya rasakan sepertinya normal-normal aja gitu, seperti tidak ada kelainan. Cuma memang waktu itu pernah pas habis menikah itu sempat hamil, terus habis itu sempat keguguran. Nah pada saat keguguran itu udah langsung hamil, jadi saya pikir berarti saya mungkin bisa hamil gitu, walaupun Halo Mbak Irna. Ini koneksi saya apa koneksi Mbak Irna nih? Kayaknya mungkin di koneksi Mbak Irna ya, soalnya saya juga loading. Di dokter juga loading ya? Oke, Mbak Irna, sambil menunggu Mbak Irna nih dok, kan kita mungkin tanya jawab dulu ya dok ya. Ya boleh. Mengenai diet pasca keguguran dok, ini banyak banget sering teman-teman tanyain gitu ya di baik di saat sesi IG live kita, terus maupun di Instagram gitu ya, di chat maupun sesi Zoom gitu ya. Gimana sih dok terkait masalah keguguran? Sebenarnya ada diet khusus nggak sih dok untuk memulai kembali gitu ya dok, untuk masa pemulihan atau recovery-nya setelah keguguran? Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya kan kalau pasca keguguran itu kan sebenarnya kayak ya kita kayak kan biasa keguguran biasa dikuret gitu ya, dikuret terus kita kan recovery-nya apa itu untuk mengembalikan tubuh kita lagi gitu loh, untuk mempersiapkan kembali rahim. Yang pertama rahimnya pasti recovery dulu, terus abis itu juga nanti untuk mempersiapkan kalau kita mau program hamil berikutnya gitu. Nah tentu yang perlu diperhatikan adalah kalau pasca dari keguguran itu kan sebenarnya kayak kita seperti pasca sakit ya, jadi kan ada faktor perdarahan, perlukaan juga, jadi kita lebih konsentrasinya adalah untuk pemulihan imunitas tubuh dan fungsi tubuh lagi gitu. Untuk diet khususnya sebenarnya sih nggak ada, cuma mungkin kita harus lebih perhatikan apa sih yang menyebabkan terjadinya keguguran ini gitu. Kan kadang-kadang ada berbagai macam hal yang bisa menyebabkan keguguran. Ada yang memang faktor hormonal, makanya bisa keguguran berulang gitu. Ada juga memang yang rahimnya nih yang tidak kuat gitu, jadi suka awal-awal suka flek-flek, makanya kalau ada tanda-tanda kegawat daruratan
obstetri pada awal-awal kehamilan seperti ada flek, apalagi di awal-awal kehamilan ya itu kan sebenarnya rentan ya, trimester pertama itu tuh sangat rentan gitu. Kalau trimester kedua biasa udah lebih kuat. Nah, itu kita harus aware, jangan nanti kalau misalnya saya kadang-kadang karena saya lagi hamil, jadi kan saya juga ikut memantau juga ya. Ada apa sih yang dibicarakan sama ibu-ibu muda gitu. Mungkin kalau kita dari bidang medis tahu gitu, tapi kalau yang mungkin yang awam kadang-kadang nggak tahu nih, masih nanya nih, aduh saya ada flek-flek, ada perdarahan nih, saya mesti ngapain ya, atau kok saya biarin aja. Nah itu yang suka terjadi gitu, padahal itu udah merupakan warning sign gitu, atau ada flek-flek warna kecoklatan aja, itu tuh udah merupakan sesuatu yang tanda bahaya. Lebih baik jangan didiemin aja, tetap lakukan aktivitas, jangan periksalah ke bidan fasilitas kesehatan atau ke dokter, jadi tahu gitu sebelum terjadinya keguguran, jadi bisa dikasih penguat kandungan. Nah jadi apa yang harus kita lakukan terutama gizinya, yaitu kita pola makannya kita harus seimbangkan. Jadi kadang-kadang ada yang nggak tahu nih, masih awam, jadi nggak tahu sebenarnya hamil itu, kalau lagi hamil trimester pertama itu kan sebenarnya pembentukan yang paling krusial ya, awal-awal itu. Jadi benar-benar dari bentuknya jadi embrio, masih belum kelihatan apa-apanya, tulangnya baru lagi dibentuk, pembentukan penutupan bagian belakang anak itu baru dibentuk. Nah itu ternyata kita harus aware banget makanannya apa gitu, supaya tidak terjadi kegagalan tubuh dari bayinya dan juga tidak terjadi keguguran gitu. Jadi walaupun kita harus memperhatikan nutrisinya baik waktu program hamil maupun kalau sudah terjadi keguguran, kita harus kembali ke pola hidup sehat gitu. Untuk pola hidup sehat yang terutama apa sih? Nah, kalau memang lagi hamil dan juga nanti udah pasca pemulihan, kalau misalnya terjadi keguguran, nah ini kita harus pola hidup sehatnya adalah yang pertama makan gizi seimbang. Jadi karbohidrat, utamakan karbohidratnya yang kompleks gitu, kurangin yang gula-gula sederhana seperti apa sih, minuman-minuman yang terlalu manis, kopi, jangan nanti mikirnya misalnya karena stres nih, kan udah nggak hamil gitu, udah deh minum kopi lagi. Jangan, kan kita lagi masa pemulihan juga gitu. Dan sebenarnya kalau lagi hamil pun sebenarnya boleh juga kopi, tapi memang tidak boleh berlebihan, ada batasannya. Terus yang terlalu manis juga jangan dikonsumsi. Jadi kita pola hidupnya gizi seimbang. Jangan lupa juga karena ini adalah faktor pemulihan masa sakit, tentu protein itu sangat penting juga ya. Jadi itu juga untuk bisa membantu penyembuhan luka. Karena kan biasa kalau di kuretase ada luka juga ya di rahim kita. Jadi kita butuh untuk pemulihan luka. Protein itu seperti bisa telur, daging ikan, daging sapi, daging ayam, putih telur. Nah, kadang-kadang ada mitos, sama juga nih sama orang operasi. Katanya kalau habis operasi jangan makan telur, nanti lukanya jadi kayak bau, atau jangan makan jenis-jenis makanan tertentu, itu kan sering. Nah, padahal itu tuh bagus gitu loh, protein untuk pemulihan tubuh kita, satu imunitas tubuh kita, dan juga untuk luka apalagi di daerah rahim. Terus jangan lupa juga protein hewani, protein nabati itu juga perlu dikonsumsi. Terus sayur-sayuran dan buah-buahan juga perlu dikonsumsi juga, karena apa? Itu kan kaya akan vitamin yang akan membantu proses pemulihan tubuh kita gitu. Jadi hindari juga makanan-makanan yang processed food gitu ya, karena itu kan mengandung bahan-bahan yang diawetkan. Nah, kadang-kadang itu akan bisa memperlambat proses pemulihan. Jadi intinya sebenarnya kalau diet spesifik khusus enggak, tapi kita kalau mau program hamil, dari sebelumnya itu kita harus memperhatikan gizi kita. Jangan nanti tiba-tiba karena udah kejadian aja nih keguguran baru memperhatikan gitu kan, tapi kan kita kasihan ya. Ibaratnya ketika kita hamil itu kan udah ada embrionya gitu, udah ada detak-detak jantung ya, kita usia 5-6 minggu aja, kadang-kadang 6 mingguan aja lah, biasa awal ya, kayak saya dulu kemarin, kayak sekarang saya tahu saya hamil di 6 minggu aja tuh sebenarnya udah kelihatan kantongnya, terus udah bisa kedengeran detak jantungnya juga, jadi kan sebenarnya sudah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, jangan setelah itu kita baru mengatur pola hidup kita. Jadi kalau memang rencananya program hamil, menikah habis tumbuh hamil,
jagalah pola hidupnya dan jangan yang wanita saja, mungkin yang pria juga gitu. Jadi kalau nanti misalnya suka kejadian kan sulit nih dapat anak, yang disalahkan kadang-kadang pihak wanitanya aja gitu kan. Ya, betul. Iya kan sulit gitu. Padahal kita harus lihat juga di pihak prianya gitu. Mungkin nanti kita bisa ngomongin lebih lanjut. Itu sih yang bisa saya share dulu tentang nutrisi kalau setelah kita terjadi keguguran bagaimana. Tentu kembali ke hidup sehat, istirahat dulu, olahraga mungkin nanti lah ya setelah 1 bulan 2 bulan kita udah recovery baru kita mulai olahraga lagi gitu. Tapi berarti dok kalau untuk makanan yang dihindari mungkin lebih ke yang tadi ya dok, apa karbohidrat simplex ya dok, mungkin kayak Ya, yang terlalu nasi manis gitu kayak dok ya. ya kalau sekarang tuh kita suka minum apa sih kayak Boba. boba-bobaan, nah itu kan. Terus kadang-kadang kopi susu gitu kan. Nah kalau misalnya kopi susu ingat kadang-kadang susunya tuh yang dipakai kan susu tinggi lemak ya. Betul. Jadi mungkin jadi itu juga kurang sehat juga gitu kan. Tapi kita tergantung status nutrisi. Kadang-kadang ditambah juga pemanis tambahan, pemanis buatan. Nah itu kan juga hati-hati yang berbahaya juga gitu. Jadi mungkin bisa dihindari atau dibatasi gitu. Nah dok, ngomong-ngomong tentang telur nih dok, tadi karena saya juga dengar sendiri gitu ya dok dari beberapa orang gitu ya, kalau misalnya makan telur tuh nggak bagus loh buat ini, jadi kurangin makan telur ya, nanti buat kesuburannya berpengaruh loh gitu-gitu sih dok. Terus nanti mudah jerawatan dan segala macem. Nah jadi itu sebenarnya nggak benar ya dok ya? Jadi itu mitos nih. Jadi kita hubungannya dulu misalnya jadi dari kesuburan. Nah tentu enggak, justru kalau misalnya kita lagi mau program hamil, telur itu tuh suatu hal yang bagus loh. Dan pada saat hamil pun itu dianjurkan juga kita makan telur. Karena apa? Telur itu tuh ya mungkin harga walaupun sekarang telur lagi naik harganya misalnya, tapi itu kan mudah didapatkan ya. Pas telur ada di mana-mana. Dan itu di telur ini nih mengandung asam amino yang beraneka ragam, baik kuningnya maupun putihnya. Jadi baik untuk dikonsumsi. Untuk kesuburan juga dia tinggi akan vitamin D juga, dia sumber vitamin D. Dan kalau kita mau meningkatkan kesuburan, vitamin D itu juga berperan penting untuk kesuburan itu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah kan beberapa mitos bilang ada yang kalau misalnya makan telur jadi jerawatan. Nah kita lihat kondisi setiap orang dulu juga. Ada beberapa waktu itu saya pernah bincang dengan dokter kulit, memang mereka lebih sensitif terhadap telur gitu atau produk dairy. Nah, jadi mungkin bukannya sama sekali dihindari. Karena kan sebenarnya penyebab dari jerawat itu macam-macam, jangan salahkan telur, jangan-jangan bersihin mukanya nggak benar. Memang lagi faktor hormonal, ya kan. Terus jerawatnya ya kalau misalnya 1-2 biji doang mungkin itu kan karena kurang bersih, tapi bukan karena telur gitu. Jadi sebenarnya kalau dia memang sensitif terhadap dairy produk yang sangat sensitif, ya kita bisa telurnya misalnya 1 telur, kan dairy produk banyak ya, selain telur ada susu. Nah, jadinya susunya kita cari yang rendah lemak, biasa lemak-lemaknya ini yang bisa menyebabkan jerawat. Terus misalnya apalagi mitosnya yang kayak nanti kalau saya makan jerawat saya jadi kebanyakan kebanyakan telur nanti jadi bintitan gitu kan, seperti itu juga. Nah, bintitan itu sebenarnya terjadinya karena kotoran juga gitu, jadi jangan sarahkan telurnya. Dan sebenarnya dari telur itu bagus, baik kuningnya maupun putihnya, kecuali kalau ada kolesterol mungkin kita bisa batasi kuningnya ya gitu. Okay. Jadi lebih ke arah kolesterol ya dok ya kalau untuk pembatasan telur ini gitu. Ya. Siap dok, terima kasih banyak dokter. Nah kembali lagi nih Mbak Irna, karena sudah balik ya Mbak Irna, akhirnya sudah lancar Mbak koneksinya. Iya, sekarang sepertinya udah lebih baik. Sekarang udah better nih. Iya nih, kayaknya udah lebih lancar. Nah tadi nih Mbak Irna kan tadi udah nyimak juga nih ya penjabaran dari dokter Ella. Nah Mbak Irna boleh di-share nggak sih tadi perjuangannya Mbak Irna gitu ya setelah mengalami keguguran gitu ya, apa aja sih perjuangan yang dilalui Mbak Erna sampai akhirnya bisa mendapatkan Rainbow Baby ini, sampai 2 lagi nih. Iya, oke. Saya menyambung yang tadi itu. Jadi memang pengalaman saya saat sebelum mendapatkan buah hati itu sempat mengalami 5 kali miscarriage. Jadi saya lihat nih trennya kayak setiap saya mau
menginjak usia 2 bulan gitu. Jadi kayak mungkin 7 minggu atau 8 ke 9 minggu gitu, kayak kok saya naturally kayak miscarriage gitu kan. Akhirnya saya ke dokter, ternyata memang dilihat tuh telurnya kecil-kecil dan diduga memang PCOS. Terus dokter juga menjelaskan seperti mungkin ada kelainan hormon. Jadi kan kalau saya baca, jadi memang itu mempengaruhi penempelan si janin di dalam rahim gitu. Jadi pas saat usia di bawah 2 bulan memang seperti dokter tadi bilang, itu memang rentan untuk pasien yang mempunyai riwayat PCOS. Jadi pada saat itu dokter menyarankan saya untuk coba diet sehat dulu. Jadi memang balik lagi kalau permasalahannya adalah hormon, mungkin dengan hidup sehat, terus berolahraga, kemudian kondisi hormonal kita akan lebih teratur, jadi metabolisme akan lebih baik. Jadi waktu pada saat itu dokter menyarankan kepada saya untuk berolahraga setiap hari. Jadi saya waktu itu menyempatkan diri untuk setiap habis pulang kantor kayak 1 jam treadmill, terus habis itu dari pola makan juga saya, ya benar kata dokter tadi, saya sangat mengurangi karbohidrat. Jadi pada saat pagi saya hanya mengonsumsi buah. Bahkan waktu itu saya lebih memperbanyak makan buah apel, terus yogurt. Terus habis itu siang memang saya makan, tapi porsinya seperti mungkin nasinya didikitin, mungkin hanya 1/4 porsi nasi. Terus lebih memperbanyak sayuran, dan mungkin lauknya juga lebih menghindari lauk-lauk yang kayak frozen gitu. Jadi lebih fresh makanannya, lebih sehat lah, jadi gitu. Terus habis itu kalau malam saya juga buah lagi. Itu saya alami kayaknya sekitar 3 bulan saya proses untuk hidup sehat, olahraga. Terus kemudian berat badan saya juga jadi turun kan. Terus saya merasakan juga pada saat bulan ketiga tuh kayak tadinya kan memang tanda-tanda PCOS itu dia headsnya itu tidak teratur. Jadi misalnya siklusnya tuh tidak jelas ya. Bisa juga dia telat seminggu atau telat 2 minggu gitu. Terus habis itu yang dirasakan memang kan sakit. Tapi pada saat itu saya juga bingung juga. Ini sakitnya mungkin sakit menstruasinya menurut saya normal, tidak terlalu sakit. Tapi kalau kata dokter sih harusnya PCOS itu biasanya merasakan sakit yang berlebih saat mengalami menstruasi gitu. Jadi pada saat saya setelah diet itu 3 bulan, saya rasakan saya itu mendapatkan seperti tanggal menstruasi yang teratur gitu. Jadi bulan kedua setelah saya diet dan berolahraga, misalnya tanggal 15, bulan depan lagi 15, saya merasakan kayak lebih sehat nih. Terus berat badan saya turun, terus saya menstruasi udah teratur. Nah pada bulan keempat kita kan udah bisa nih mengatur, kalau mau program kehamilan normal kan udah bisa mengatur kalau udah tahu ya tanggal pastinya gitu, kita kapan mensnya. Jadi pas bulan keempat saya coba normal sih, nggak program ke dokter dengan obat-obatan, coba normal aja menghitung masa subur gitu. Akhirnya berhasil lah dapet Tembo baby yang pertama. Jadi di awal memang cuma menjaga pola hidup, berolahraga. Memang sih ada tambahan seperti vitamin E dan vitamin D gitu. Dan beberapa vitamin kayak seperti zinc, asam folat. Yang lain sih lebih ke arah menjaga pola makan aja gitu. Jadi benar-benar yang Rainbow Baby ini dua-duanya pun saya dapatkan dengan proses normal. Jadi pas saat saya sudah mempunyai anak kedua ini, seperti saya sudah 2 tahun, saya merencanakan seperti itu lagi. Saya coba olahraga lagi, pola hidup lebih sehat lagi. Terus seperti tanggal yang sudah pasti nih, sudah teratur mens saya coba lagi pakai perhitungan masa subur dengan yang sebelumnya gitu. Jadi dapat lagi. Jadi saya pikir sebenarnya tubuh kita tuh juga tergantung kitanya ya, gimana menteri tubuh kita gitu. Itu sih Mbak. Jadi sebenarnya diet itu juga memang penting banget ya dok, dan Mbak Irna, kayak tadi aku dengar penjelasannya Dokter Ella juga kayak disarankan untuk menjaga pola makan. Nah itu salah aku juga sendiri gitu ya, PR buat aku sendiri, karena aku waktu itu sebulan yang lalu gitu ya, aku kayak konsultasi ke dokter gitu ya terkait masalah kulit, terus kayak ditanya juga nih tentang menstruasinya gitu kan. Nah
Jadi memang diarahin juga buat diet gitu ya, ngindarin karbohidrat gitu ya. Maksudnya karbohidratnya karbohidrat yang simpleks dan banyak olahraga. Nah, ya itu memang kayak tahapan awal diagnosis PCOS itu sih kata dokternya gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa jaga kesehatan gitu ya, bukan olahraga doang, tapi pola makan, bukan untuk nurunin berat badan semata-mata buat nurunin berat badan, tapi lebih ke pola makan yang seimbang gitu ya. Nah, Dok, kita ada pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau misalnya ingin promil kembali gitu ya, Dok, kira-kira apa aja sih, Dok, tipsnya gitu ya agar lebih cepat hamil gitu, Dok? Ada nggak sih, Dok, gizi-gizi khusus gitu ya yang dibutuhkan untuk dikonsumsi biar cepet nih dapet momongannya lagi gitu? Jadi yang pasti yang utama pertama adalah biar kita cepat dapat momongan lagi. Kalau pada yang memang bermasalahnya ada masalah seperti PCOS, kan biasa PCOS itu terjadi karena bisa faktor gangguan dari hormonal. Hormonal itu juga dipengaruhi dari faktor masa lemak tubuh kita banyak, jadi biasanya sih yang PCOS berat badannya berlebih gitu. Ada juga yang berat badannya sebenarnya normal atau kurus tapi dari PCOS karena kita nggak tahu ternyata masa lemak di dalam tubuhnya ini tinggi gitu. Jadi kadang-kadang orang kan mikir kok apa sih hubungannya kelebihan massa lemak sama kesuburan? Ternyata tuh sangat berhubungan karena si lemak ini dia ngeluarin namanya radikal bebas yang dia bisa mengganggu dari proses pembuahan itu juga, mengganggu hormonal juga karena hormon ini kan sebenarnya dibentuknya dari lemak juga gitu. Jadi kalau lemaknya banyak yang lemak jahat itu juga akan mempengaruhi. Nah, kalau misalnya untuk kita mempersiapkan hamil lagi, bagaimana? Yang pertama, kalau memang berat badannya berlebih, kita bisa turunkan berat badan. Ya, terus lalu selain itu turunkan berat badan tentunya dengan diet yang benar karena banyak saya dapat pasien-pasien ini adalah dia turunkan berat badan ikut-ikutan nih, misalnya ikut diet tipe apa, tipe A, tipe B, tipe C, atau artis A dietnya gini dok, artis B dietnya gini. Ada yang benar-benar diet nggak makan karbohidrat sama sekali, diet cuma makan sayur-sayuran doang, padahal itu diet yang salah. Jadi diet yang benar itu adalah yang tadi saya bilang gizi seimbang. Tentu komposisi perlu kita perhatikan. Ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sama sayur-sayuran. Terus kalori yang dimasukkan itu juga harus benar. Kadang-kadang ada pasien-pasien bilang saya udah disuruh diet dok, saya udah diet defisit kalori, saya ikutin. Nah tapi gimana caranya gitu kan? Defisit kalori kalau misalnya kita nggak tahu kebutuhan kita sendiri gitu. Nah, itu juga harus makanya konsultasi. Biasanya kalau memang yang bermasalah sekali, biasanya dokter kandungan juga akan sarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis gizi gitu, supaya diatur nih benar komposisinya bagaimana. Nah, terus untuk program hamil sendiri, mungkin tadi kita udah sempat di-share, kalau misalnya waktu mau program hamil dikasih vitamin-vitamin tertentu, ya kan? Nah, kan kalau misalnya kita baca-baca, kok jadi banyak banget yang dimakan, nanti vitaminnya banyak banget dong yang dimakan. Vitamin E, vitamin D, nanti makan asam folat. Nah, memang ada beberapa vitamin-vitamin yang memang penting untuk dikonsumsi, atau zat gizi yang penting untuk dikonsumsi bisa mempengaruhi kesuburan. Contoh yang pertama itu memang adalah asam folat. Ya, jadi kalau misalnya kita program hamil tuh diperlukan untuk asam folat. Nah, asam folat ini bisa dari makanan sumber dan bisa juga ditambahkan, biasanya memang ditambahkan lebih lagi untuk program hamil supaya asam folatnya lebih tinggi. Karena kenapa? Kalau dari bahan makanan sumber kita memang perlu, itu kan lebih baik, tapi kan kita nggak tahu nih penyerapan setiap orang di ususnya sebagus itu nggak sih. Misalnya ada orang yang nyerap asam folat, misalnya mungkin saya bagus nih penyerapannya, jadi saya nggak pakai suplementasi aja bagus gitu. Tapi ada orang yang ternyata penyerapannya tidak terlalu bagus asam folatnya, sehingga butuh suplementasi. Asam folat bisa didapat dari mana aja? Sayuran hijau kayak bayam itu bisa juga dapat asam folat. Terus makanan-makanan dari produk ikan itu juga bisa dapat asam folat juga ya. Jadi itu bagus juga. Terus vitamin D itu juga bagus juga untuk kesuburan. Nah, terus vitamin D kadang-kadang kan
dok, vitamin D saya dapatkan dari mana gitu. Jadi makanannya bingung. Nah, bisa didapatkan dari produk hewani, telur, susu, dan kalau memang berat badannya berlebih, susunya ganti yang lemaknya rendah atau yang susu skim gitu. Jadi yang penting kita dapatkan vitamin D. Terus kalau misalnya berjemur gimana dok? Saya cuma dari jemur-jemuran ada aja gitu vitamin D-nya. Nah kalau dari pengalaman saya sendiri sebenarnya kalau dari berjemur itu lebih ke mempertahankan kadar vitamin D tubuh kita. Tapi kalau pada dasarnya tubuh kita udah kekurangan vitamin D, kita memang butuh makanan lebih dan juga suplementasi untuk meningkatkan vitamin D. Terus tadi juga disebutkan vitamin E. Nah itu termasuk antioksidan. Jadi memang kita dibutuhkan antioksidan gunanya apa agar jadi yang bisa membuat si rahim kita ini susah untuk menempelnya si sel telur itu kan biasanya ada radikal bebas. Jadi karena radikal bebas itu yang berasal dari lemak, terus dilawannya radikal bebas ini dengan namanya antioksidan. Nah antioksidan ini salah satunya adalah vitamin C, vitamin E ya itu termasuk antioksidan yang bisa bantu membuang si radikal bebas. Tapi kita bisa dapat dari bahan makanan sumber juga. Contohnya kalau yang kaya akan vitamin C, vitamin E itu bisa dari jeruk, lemon, kiwi, guava atau jambu merah itu juga kaya akan vitamin C ya, kiwi. Terus bagus juga itu biji-bijian. Biasanya disuruh makan banyak yang kayak biji-bijian, bukan kayak kita burung gitu. Tapi misalnya seperti kacang almond, ya itu karena kan bagus ya, dia kaya akan vitamin E kacang almond, jenis kacang-kacangan itu tuh bagus juga untuk selain sumber protein nabati juga dia kaya akan vitamin E. Terus jangan lupa juga yang perlu tuh zinc. Zinc itu bisa dari makanan laut ya, dari tiram itu juga tinggi akan zinc. Terus antioksidan didapatkan dari mana lagi? Nggak usah bingung. Jadi kan bingung nih kadang-kadang sampai saya ditanya, dok saya mau biar subur, suami saya sampai saya suruh makan tauge tiap hari gitu kan. Kayak spesifik gitu kayak. Padahal kan nggak harus tauge gitu. Spesifik banget gitu tauge gitu. Padahal kan nggak harus spesifik tauge. Tauge kan termasuk protein nabati ya dia bagus juga. Tapi protein nabati yang lain juga bagus untuk meningkatkan kesuburan gitu. Jadi harus makannya yang memang beragam gitu, sayur-sayuran dan buah-buahan yang beragam. Enggak buah-buahannya cuma spesifik makan jeruk tiap hari karena katanya vitamin C terus, nah enggak juga gitu. Jadi kita memang harus beragam, berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung macam-macam vitamin juga. Terus jangan lupa juga yang penting itu asam folat tadi udah ya. Terus protein itu juga diperlukan ya. Jadi kita jangan diet karena mau kesuburan jadi makannya sayur buah aja. Ingat protein itu juga penting ya, jadi makanya konsumsilah protein yang rendah lemak. Jadi kalau makan nanti pikir ya udah saya makan protein, saya makan ini aja ayam goreng aja dok, terus ayam goreng tepung gitu ya. Nah ayam apa namanya kita pilih yang rendah lemak juga, contohnya kayak misalnya dada tanpa kulit, ikan sebagai sumber omega 3 itu juga bagus. Terus lemak-lemak dicari yang baik juga dari alpukat. Nah itu tuh yang bisa meningkatkan kesuburan juga, dan tentunya olahraga itu juga penting juga ya. Olahraga penting gunanya apa? Untuk meningkatkan peredaran darah juga agar tubuh kita juga lebih sehat, jadi untuk aliran darah ke rahim juga lebih baik. Dan satu lagi mungkin kalau misalnya memang lagi mau program hamil, ada beberapa makanan-makanan yang perlu kita batasi, misalnya yang tadi ya yang diawetkan, terus yang banyak pemanis buatan, terus kopi bisa dibatasi maksimal 1 cup per hari. Masih boleh konsumsi kopi, tapi kopi ini bisa meningkatkan faktor resiko terjadi keguguran juga, jadi kopi batasi. Yang mengandung kafein seperti teh juga ya kita bisa batasi juga. Terus alkohol stop, kalau Anda konsumsi alkohol, merokok stop, dan juga makanan-makanan yang diawetkan ya, yang benar frozen food. Jadi kan kadang-kadang kita suka mau gampangnya kan makan daging juga nih dari chicken nugget. Nah, padahal itu biasa iya chicken nugget, cornet gitu, sarden ya kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau diawetkan berarti dia ada proses pengawetan, dan juga chicken nugget itu biasa lebih banyak adalah lemaknya yang dibuat makanya gurih gitu. Beda kalau kita buat chicken nugget sendiri full daging kan rasanya beda ya. Nah kalau misalnya ditambah dengan kulit tuh lebih enak. Nah itu lemaknya jadi lemak yang jahat. Terus proses pemasakan jangan terlalu banyak yang digoreng-goreng ya. Jadi goreng masih boleh, tapi
jangan semua jenis makanan digoreng gitu kan, apalagi goreng tepung, jadi dia lemaknya lebih tinggi dan pakai minyaknya. Kalau kita beli-beli kan kita nggak tahu nih minyaknya jangan kan dipakai beberapa kali ya, jadi udah Iya. jadi minyak jenuh gitu. Nah itu juga tidak baik. Nah jadi kalau misalnya mau program hamil, sebenarnya kita tahan diri untuk kembali ke hidup sehat, dan sebenarnya itu harus menjadi suatu kebiasaan sih. Jangan karena kita mau program hamil aja gitu, karena itu kan program hidup sehat ini berpengaruhnya nggak hanya karena kehamilan, tapi ke kesehatan kita yang lain gitu. Jadi harus dibiasakan gitu sih. Nah, bener banget tuh dok. Jadi seru banget nih tadi dokter udah kayak kasih tahu gitu ya, makanannya yang dibatasin apa ya teman-teman. Salah satunya ada kopi nih ya. Mungkin teman-teman para pekerja gitu ya, pekerja kantoran yang kadang-kadang sejam 2 jam kopi and kopi gitu ya. Nah itu teman-teman bisa kurangin ya mulai dari sekarang, karena itu mengandung kafein gitu ya. Kalau dikonsumsi berlebihan itu juga tidak baik gitu. Nah dok, kan tadi dokter udah sempet sampaikan nih sebenarnya tadi makanan-makanan apa yang perlu dihindarin gitu ya. Tapi ada nih dok satu pertanyaan saya, mitos atau fakta sih dok sebenarnya untuk mengkonsumsi nanas gitu ya pada saat masa kehamilan gitu dok? Oke, kalau ini saya jawab. Ya, ini saya jawab, ini mitos ya. Jadi sebenarnya begini, di dalam nanas itu ada namanya zat bromelin. Nah, zat bromelin ini kalau dikonsumsi dalam konsumsinya tuh banyak banget, ya dia memang bisa menyebabkan keguguran, dan bentuknya biasanya mungkin kita kayak bentuknya mules. Sama nih sebenarnya, selain nanas biasanya juga dibilang makan pedas-pedas bisa meningkatkan keguguran juga. Nah, biasa itu juga pertanyaan saya tuh biasanya. Bener nggak? Nah itu mitos. Jadi ya memang dia kan kadang-kadang kan buat mules. Nah mules itu mungkin takutnya memicu kontraksi. Nah di nanas ini ada namanya zat bromelin. Kalau misal konsumsinya cuma sedikit aja, bromelinnya tuh juga nggak sampai setinggi itu juga gitu, yang bisa menyebabkan keguguran. Kadang-kadang kan orang jadi nggak boleh makan mangga muda, nggak boleh makan nanas, nggak boleh makan cabai-cabean. Nah, suka bilangnya kayak gitu. Nah, itu mitos. Jadi kalau mau konsumsi masih boleh, tapi kan kita nggak konsumsi sampai nanas sekilo, ya kan? Bener dong, kan Bener nanasnya dok. cuma dikit juga gitu, dan itu zat bromelinnya juga dikit gitu, nggak sampai banyak banget. Ya kalau misalnya memang kita pengen makan nanas sedikit, bromelinnya nggak banyak, ya pasti nggak menyebabkan keguguran. Bukan berarti sekali makan langsung keguguran gitu, enggak ya. Kan biasa mau orang keguguran kan biasa ada flek dulu, mules-mules dulu, ya kan. Nah jadi nggak langsung makan jadi mules keguguran, ya enggak, itu jadi mitos. Karena saya beberapa, apalagi ya yang saya sering baca-baca, karena saya hamil jadi saya lebih aware nih. Jadi kok pertanyaannya lucu-lucu juga ya, soal itu palingan yang makanan pedas, nanas, mangga muda, dibilangnya nanti bisa memicu keguguran. Nah itu ya kalau dimakan banyak-banyak sampai mulesnya bisa memicu kontraksi ya mungkin, tapi kalau makannya dalam jumlah yang wajar sih ya nggak kenapa-napa gitu loh. Intinya kan ibu hamil itu kita tuh proses fisiologis ya, bukan proses patologis. Jadi posisi kita bukan lagi sakit gitu. Jadi kan kita sebenarnya ya posisi sehat, tapi kita memberikan nutrisi yang lebih, yang tentunya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan janin kita juga. Jadi ya supaya janinnya sehat ya kita juga harus makannya sehat intinya gitu. Kalau yang dipantang-pantang ya kan kopi juga sebenarnya nggak boleh terlalu banyak secara normalnya ya. Jadi ya memang batasannya udah 1 cup per hari gitu sih. Jadi itu mitos ya. Mitos ya teman-teman, karena nih dok, dok dan Mbak Irna banyak banget stigma di luar sana gitu ya, apalagi kalau misalnya ibu-ibu muda lagi hamil muda atau bahkan yang belum menikah gitu ya, kalau ada yang beli nanas tuh ya suka dijulitin gitu kan, ngapain nih beli nanas banyak-banyak gitu kan. Jadi teman-teman mitos ya, saya sebagai pecinta nanas gitu ya, sekarang bisa makan nanas dengan bebas. Ya tapi asal jangan banyak-banyak banget ya, juga banyak gitu. Kan sewajarnya lah. Ya, sewajarnya ya, jangan banyak-banyak. Karena tadi itu kata dokter Ella itu mengandung zat bromelin yang memang kalau misalnya dikonsumsi secara banyak itu berpotensial aja ya dok ya. Tapi kalau memang sebanyak itu gitu ya konsumsinya. Nah kalau Mbak Irna sendiri nih, pada saat-saat
mencoba apa ya, mendapatkan Rainbow Baby tadi, konsumsi makanannya tuh dietnya apa aja sih gitu ya? Ada nggak nih yang tadi dihindarin dan dikonsumsi sesuai dengan yang dijabarkan oleh Dokter Ella tadi? Iya, pada saat saya mulai diet, tadinya tuh saya suka banget minum boba. Mungkin pada saat itu Ini pengen nih banget dok, boba ya. boba nih dok. Susah banget dikontrol kan. Tapi pas saya udah komit untuk diet, saya sama sekali nggak minum. Jadi sekitar mungkin 2 tahun ya, sampai anak saya udah setahun, baru saya coba minum lagi gitu. Jadi memang itu mempengaruhi banget ke tubuh kita. Terkait dengan mungkin dia juga punya kalori yang besar ya, jadi mempengaruhi juga sama berat badan. Jadi kalau misalnya kita menghentikan kayak minum-minum manis, itu efeknya ke badan pasti akan lebih terlihat nantinya. Gitu. Jadi saya menghindari boba, terus habis itu seperti makan makanan yang frozen food, jadi lebih kayak makanan yang fresh, yang langsung dimasak gitu. Terus habis itu juga kayak mungkin pernah dengar kalau bakso tuh kadang juga ada yang mengandung borok atau apa, saya juga nggak makan Nah, itu. iya, benar. Benar. Karena orang suka pasien-pasien bilang saya makan proteinnya bakso. Nah, ingat di bakso itu kalau kita buat sendiri, ya oke kita tahu dagingnya lebih banyak daripada tepung-tepungnya. Kita nggak kasih pengenyal lagi, kita nggak kasih pengawet lagi. Tapi kalau misalnya kita beli-beli kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang mungkin ditambah pengenyal atau ada pengawet atau jangan-jangan komposisi tepungnya lebih banyak daripada komposisi dagingnya. Kan itu bisa juga. Jadi kan sebenarnya kita makannya ya lebih banyak karbohidrat ya dibandingkan proteinnya. Jadi lebih baik udah jangan yang di proses food. Makanya kalau saya sih lebih pilih daripada proses food udah bener-bener daging atau ayam bener-bener ayam gitu. Terus kalau ikan bener-bener ikan gitu sama telur bener-bener telur. Jadi jangan yang udah diolah karena kita nggak tahu dari proses pengolahan itu bagaimana gitu. Ini saya merasa tertampar nih dok ya, karena saya sendiri disuruh diet gitu ya dok, menjaga pola makan gitu ya, hindari karbohidrat karena jujur agak susah ya dok ya kalau masalah menghindari minuman-minuman yang lagi hit sekarang itu kan tempting banget dok ya, apalagi wah sekali saya kan kerja di bawahnya mall ya dok ya, jadi sekalinya cuci mata aduh ada minuman nih beli gitu ya kan, ada chat time, ada kokumi, wah sulit dihindari. Mungkin caranya adalah bukan berarti kita sama sekali nggak minum ya. Kalau misalnya pengen banget, oke nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering karena orang kadang-kadang tiap hari jadi minumnya atau seminggu sekali minumnya. Kayak beberapa pasien nanya, dok saya boleh cheating apa enggak? Ya intinya adalah kalau cheating tiap hari ya sama juga bohong, gagal lah ya. Kalau cheating tiap minggu juga gagal gitu. Jadi ya kalau sebulan sekali juga nggak langsung minum boba itu langsung naik berat badan kan. Ini kan kita nggak sehari makan all you can eat langsung naik berat badan, enggak. Jadi kan naik berat badan itu terjadi karena akumulasi lemak setiap hari kita makan kalorinya berlebihan, makannya gerakannya kurang. Nah jadi dia memang akumulasi lemak yang makin naik berat badan gitu. Kalau misalnya sehari doang ya menurut saya sih enggak gitu, karena sehari juga nanti paling naik berat badan dikit ya karena massa dari makanan sama air yang kita minum gitu kan. Nah tapi jangan menjadi suatu kebiasaan. Kalau lagi pengen boleh gitu. Kalau enggak kan orang mau hidup sehat susah banget gitu kan mikirnya. Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, jangan everyday cheating day gitu. Jadi ya palingan oh ya udah deh sebulan sekali, atau cari porsinya jangan yang gede karena dipikir-pikir kan suka ya namanya teknik marketing ya, beli gede lebih murah, buy one get one apalagi. Terus pas kemarin bulan puasa saya lihat sering banget tuh setiap jam 6 nanti ada promo tuh. Misalnya beli 2 jadi cuma 20.000 kan kelihatan murah gitu kan. Ya kan pengen beli gitu kan. Apalagi ada promo free ongkos kirim. Nah, jangan tergoda sama yang seperti itu gitu loh. Lebih baik ya udah gue pengen butuhnya cuma 1 doang, pengen nyobain udah beli aja yang kecil, toh nggak butuh sebanyak itu. Kalau haus lagi panas minum air putih gitu. Saya gitu sih paling. Udah beli besar dok. Karena pikirnya untung ya kan. Iya benar, kayak nih gue beli kecil-kecil gitu kan. Dapat yang lebih besar kayaknya udahlah yang gede aja sekalian gitu dok. Iya, tapi ingat itu juga menjerumuskan dari apa berat badannya juga. Menjerumuskan ya tuh teman-teman tuh. Ini ada yang udah nyadar juga nih, promo menjerumuskan. Bener. Karena ingat ngurunin berat badan itu lebih sulit daripada naikin berat badan. Benar. Iya, turunin berat badan nih. Naiknya misalnya 3.000 lama ya dok ya. Iya.
misalnya 3.000 dapat lebih banyak nih, kalori yang diasup lebih banyak, nuruninnya setengah mati, jadi lebih susah gitu. Jadi inget-inget itu aja. Benar-benar. Nah, nih dok, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Mbak Irna juga udah sempat sharing nih, dari pihak suami juga sama-sama menjalani pola hidup sehat ya. Tadi ada pertanyaan nih dok, untuk suami yang ingin diet sehat juga dok, supaya memperbaiki kualitas sperma, itu ada tipsnya nggak nih dok? Selain mungkin yang sering Oke. kita dengar makan toge ya dok. Sebenarnya nggak makan toge aja ya. Jadi intinya tetap secara prinsipnya memang tetap gizi seimbang. Jadi makanan-makanan yang dibutuhkan tetap sama tuh. Jadi kalau memang berat badannya berlebih, bisa turunkan berat badan bagi yang laki-laki. Terus jangan lupa kalau merokok, stop merokok, alkohol, stop alkohol. Tidur yang cukup, yang wanita juga tidurnya harus cukup, karena kalau tidurnya nggak cukup itu juga mempengaruhi kesuburan juga. Terus olahraga itu juga penting. Satu, untuk selain hidup sehat, bisa menurunkan stres juga, karena kalau stresnya tinggi itu juga akan meningkatkan radikal bebas. Terus makannya yang gizi seimbang tadi saya sebutkan. Tentu karbohidratnya jangan karena pihak laki-lakinya nih, gue makan bisa seenaknya, jangan juga. Jadi kita harus karbohidratnya juga yang bagus, produk gandum-ganduman, terus atau bisa oatmeal, terus nasi masih boleh gitu. Terus hindari yang kopi, kan apalagi cowok misalnya, aduh kalau nggak ngopi nanti nggak laki gitu kan, nah kadang suka gitu. Nah itu juga perlu dibatasi juga. Terus protein juga penting, baik protein hewani, protein nabati. Nobati ya, misalnya salah satunya ya si tauge itu. Kemarin sampai saya ada yang nanya, dok saya buat memperbaiki kesuburan saya minum tauge lebih baik, makan tauge lebih baik di mana, di jus apa direbus? Terus saya kayak mikir, kalau jus tauge emang ada? Terus saya lihat di Google gitu, ternyata ada juga gitu jus tauge. Terus saya, rasanya kayak apa gitu ya? Udah nggak usah, nutrisinya lebih baik yang mana gitu. Maksudnya kayak kok mau ini sampai belum tentu dengan minum jus tauge aja jadi subur, kan enggak gitu. Sebenarnya udah makan aja, makan tauge ditubis juga nggak apa-apa, itu kan jadi sumber bahan zat gizinya kan yang mau diambil juga ada juga gitu. Terus jangan lupa sayur-sayuran dan buah-buahan, antioksidan itu penting banget. Karena apa? Kan kalau kegagalan dari sperma itu biasanya sperma yang nggak bagus, antara yang gerakannya nggak bagus, bentuknya nggak bagus, jumlahnya nggak baik gitu kan. Makanya biasanya dilakukan analisis sperma dulu tuh kalau misalnya bermasalah di laki-lakinya. Nah, diperbaikinya dengan apa? Biasa antioksidan, itu juga bagus untuk memperbaikinya. Antioksidan vitamin C, vitamin E, vitamin Q10, supaya apa? Ketika dia mau membuahi, itu kan sebenarnya kayak perang ya, berapa sperma cuma satu doang nih yang bisa ke ovum nih, ke sel telur untuk terjadi pembuahan. Nah itu juga dibutuhkan dia mesti sperma yang bagus. Terus selain itu juga dibutuhkan juga dia tahan asam, terus radikal bebasnya juga dia bisa tahan. Nah makanya dibutuhkan antioksidan, makanya harus makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan juga gitu. Jangan nanti kadang-kadang mikirnya adalah, ada beberapa orang mitosnya, kalau banyak makan daging nanti jadi anaknya cowok, nah makan sayur buah banyaknya anaknya cewek nanti jadinya gitu kan. Terus dia mau dapet anak cowok nih, dia nggak mau makan sayur buah, jadi dia makan daging aja. Nah padahal terus dagingnya yang berlemak lagi gitu kan, yang kurang, maksudnya yang penting daging pikirannya gitu. Nah itu juga salah juga, yang penting gizi seimbang. Mau dapet nanti anaknya cowok, anak cewek, itu kan bisa dikonsultasikan lagi ya. Walaupun secara nutrisi sebenarnya saya belum mendapatkan suatu jurnal yang jelas kalau misalnya mau dapet anak cowok mesti makan ini apa-apa gitu, enggak. Itu ya apalagi kalau udah pejuang rainbow baby itu udah pasti dapat anak aja udah puji Tuhan ya kan, dengan kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Jadi tetap gizi seimbang, sayur-sayuran, buah-buahan itu perlu diperhatikan. Terus apalagi ya, sama sih sebenarnya kayak vitamin D, vitamin asam folat, kalsium, zinc itu yang diperlukan. Jadi dua-duanya memang harus hidup sehat, nggak ada yang lebih spesifik. Paling antioksidan aja seperti vitamin Q10, vitamin C, vitamin E itu sih. Iya, berarti tadi cowok butuh asam folat juga ya dok ya ternyata ya? Iya. Tapi kan bukan dari suplementasi, biasanya dari bahan makanan aja juga bisa didapatkan gitu. Jadi jangan nanti bingung duitnya habis buat beli multivitamin. Benar kan? Sebenarnya kalau makannya kita benar, kita bisa memenuhi kok. Karena kalau misalnya
bisa didapatkan dari multivitamin itu, orang jualan multivitamin terus dong. Kita nggak usah makan dong, kita makan multivitamin aja. Kalau sampai memang sehari-harinya kurang, baru kita bisa tambahkan multivitamin gitu. Tapi kalau sehari-harinya makannya udah bener, ada karbohidrat yang bagus, protein hewani, nabati, sayur-sayuran, buah-buahan beragam, makan sehari 3 kali, nggak ada yang di skip, ada selingan, pola hidupnya olahraga, pasti akan terpenuhi itu kebutuhannya, sayur-sayuran, buah-buahannya, kalau dan vitaminnya gitu. Kecuali memang makannya nggak benar ya, baru kita suplementasi gitu. Oke. Nah dok, selanjutnya nih dok, gimana sih dok memonitor gitu ya dok, penurunan berat badan yang benar gitu kan? Kadang kita tadi banyak everyday is cheating day gitu ya. Nah sebenarnya gimana sih dok memonitor penurunan berat badannya nih yang benar tuh, kita harus apa aja sih nih yang harus benar-benar kita perhatiin gitu ya, yang harus kita put di mindset kita tuh apa nih dok? Oke, ini juga mempengaruhi nih. Kadang-kadang kalau ada orang yang diet ekstrim, jadi menstruasinya nggak teratur. Jadi kadang-kadang nggak mens, itu yang suka terjadi. Ya karena dietnya nggak teratur demi buat turun cepat. Nah, jadi kita memang turun itu ada persentasenya ya. Jadi bagusnya itu turun antara dalam seminggu itu 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Atau bisa juga sampai 2 kilogram per minggu. Kalau yang penurunan terlalu drastis, biasanya itu yang turun tuh jangan-jangan bukan massa lemak ya, karena ingat kita mau turunin berat badan itu ada yang kita turunin massa lemaknya, bukan airnya. Kadang-kadang kalau turun cepat itu yang dikeluarkan airnya, makanya orang suka beli obat diet, kok saya kencing mulu sih dok jadinya, suka begitu kan. Itu karena sistemnya adalah buang air doang. Karena kalau air kita mau naikin berat badannya gampang, minum deh 1 liter air, berat badan kita naik 1 liter. Tapi dalam 1 hari bisa turun lagi gitu kan. Nah jadi ingat yang mau kita turunkan massa lemak, dan massa lemak itu turun butuh proses kurang lebih 0,5 sampai 1 kilogram per minggu atau maksimal 2 kilogram per minggu. Kalau terlalu cepat, kenapa? Tubuh kita juga kaget, metabolisme kita tiba-tiba berubah banget, itu yang bisa terjadi. Makanya orang juga nggak boleh kalau diet itu kalorinya rendah banget. Nanti jadinya apa? Diet sakit mah, itu sering terjadi. Sebenarnya diet itu nggak boleh kelaparan, harus tetap kenyang terus. Jadi makan-makan sedikit, tapi komposisinya dan kalorinya kita atur. Ada orang yang cuma makan sehari sekali doang, dietnya nggak bener, jadinya sakit mah, malahan yang lain-lain malahan jadi nggak benar. Nah itu yang salah gitu. Jadi kalau kita mau mantau, saya mau turun cepet dok 5 kilo dalam seminggu, ya gimana ya, pasti ada proses waktunya. Mau naikin berat badan ada proses waktunya, turunin juga ada proses waktunya, dan kita maunya yang sehat gitu. Jadi ya itu palingan 0,5 sampai 1 hingga 2 kilogram per minggu untuk turunin berat badan. Jadi kalau kita mau turun berat badan, kita ada targetnya. Oh, biasa akan tercapai dalam berapa minggu nih atau berapa bulan gitu. Jadi turun berat badan yang terlalu ekstrim juga nggak bagus ya. Bagus ya teman-teman. Jangan bangga dulu ya kalau misalnya turun berat badannya drastis gitu ya. Siapa tahu itu yang keluar Dalam waktu airnya, bukan pendek lemaknya. gitu. Iya, dalam waktu pendek ya, dalam waktu singkat gitu. Jadi harus bertahap gitu ya teman-teman. Ya, nah betul. mungkin dok kita ngambil sedikit pertanyaan dari kolom chat sekarang nih dok. Ya. Tadi nih ada dok, apakah diet mempengaruhi kesuburan? Nah sebenarnya tadi udah sedikit di highlight ya sama Udah dijawab. kalau misalnya teman-teman diet ekstrim gitu ya, tadi bisa mengganggu kesuburan gitu ya. Tapi mungkin boleh proses menstruasi. Ya kalau misalnya kita tahu ekstrim kan kadang-kadang misalnya makan cuma sehari sekali, kalorinya sangat rendah. Nah jadi kita vitaminnya juga kurang nih, lemaknya kekurangan. Nah jadi ini mempengaruhi menstruasi juga. Jadi menstruasinya nggak lancar juga. Kalau menstruasi nggak lancar kan berarti masa suburnya juga akan terpengaruh di situ juga. Terus diet itu makanya harus kena gizi seimbang, karena tubuh kita tuh butuh semua komposisi komposisi makanan, baik karbohidrat, protein, dan vitamin dari sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Jadi makanya nggak boleh ada yang satu dihilangkan atau di satu lebih tinggi. Atau misalnya ada diet cuma makan protein doang, makan sayur buah doang. Nah, tubuh kita tuh butuh semua zat gizi itu, jadi nggak bisa dihilangkan. Jadi diet itu mempengaruhi kesuburan, iya banget gitu. Iya banget nih teman-teman. Nah, satu lagi dok, berapa berat badan ideal untuk bisa hamil dan bagaimana cara diet untuk penderita asam lambung nih dok?
Nah, kalau misalnya berat badan ideal untuk hamil sebenarnya sih itu nggak ada patokan ya. Lebih baik sih, jadi gini, kalau saya kasih tahu aja, kita harus tahu berat badan kita ini di ideal apa enggak. Kita ukurnya dari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu perbandingan antara berat badan sama tinggi badan. Ya, bisa di searching atau di Google cara ngitung indeks massa tubuh gimana. Cuma untuk orang Asia, berat badan normal itu di 18,5 sampai 22,9 kilogram per meter persegi. Jadi cara rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti bisa di searching gimana caranya. Terus udah tahu belum berat badannya ideal apa belum? Dihitung aja di antara range itu nggak 18,5 sampai 22,9. Terus dok, emang kalau berat badan berlebih pas atau kalau orangnya obes nggak bisa hamil? Belum tentu, bisa juga hamil, tetap bisa gitu. Maksudnya belum tentu dengan kalau obes jadi berat badan jadi nggak bisa hamil juga. Kan ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari kesuburan ini gitu. Jadi kalau memang sulit ya mungkin harus diturunkan berat badan. Tapi orang yang obes pun ada beberapa yang bisa tetap hamil juga kok gitu. Cuma mungkin nanti selama kehamilan perlu dipantau lagi gitu. Ada beberapa faktor resiko takut terjadi komplikasi. Terus sama tadi apa ya pertanyaan yang keduanya? Pertanyaan Selain kedua yang tadi, diet diet untuk penderita asam lambung. Nah, diet untuk penderita asam lambung satu, yang pasti orang dengan asam lambung tetap bisa diet. Prinsip diet itu adalah tidak boleh kelaparan gitu. Jadi kita harus makan, lambung itu kan sebenarnya terjadi pengosongan setiap 4 jam. Pada asam lambung itu nggak boleh telat makan. Yang suka terjadi adalah telat makan lebih dari 4 jam baru makan, jadi asamnya keburu naik dan melukai lambung kita. Jadi intinya makanlah setiap 2 jam. Makanya kalau misalnya lagi konsultasi sama dokter gizi, kerjanya tuh makan mulu, nggak ada tuh yang nggak disuruh makan. Pasti disuruh makan sarapan, 2 jam lagi suruh selingan, suruh makan siang, nanti 2 jam lagi makan selingan lagi, terus makan malam gitu. Nggak boleh perutnya sampai kosong banget gitu. Dan juga intinya adalah makan sedikit namun sering, tapi komposisinya harus diperhatikan. Jangan makan makanan yang bisa memicu peningkatan asam lambung seperti yang buah terlalu asam, kafein dari teh atau kopi. Terus makan tuh yang langsung berlemak-lemak, dan juga yang terlalu pedas itu juga bisa meningkatkan kambuhnya dari asam lambung gitu. Oke. Jadi biarpun punya asam lambung, teman-teman tetap bisa diet gitu ya, asal itu tadi teratur gitu ya dok ya, dan tidak berlebih. Nah, kita udah sampai nih dok di penghujung acara ya, setelah nggak terasa ya? Sejam nih dok, udah nggak kerasa, udah tahu-tahu udah sejam. Nah, mungkin Mbak Irna boleh di-share nggak motivasi dan tips buat teman-teman sekalian di OTH ini, para pejuang Rainbow Baby. Silakan Mbak Irna. Oke. Kalau tips dari saya itu adalah sebenarnya PCOS itu bukan suatu yang menakutkan, maksudnya bukan berarti tidak bisa hamil gitu. Tetapi nanti kalau aku baca-baca sih di artikel-artikel memang dia itu tidak sembuh secara total, tapi itu kita bisa mengontrolnya gitu. Jadi dengan kita diet, terus abis itu menerapkan hidup sehat, terus jadi sebenarnya selain kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita yang lebih baik, terus kita bisa menerapkan pola hidup sehat, nanti mungkin kontrol dari hormon tubuh kita sendiri yang berhubungan dengan PCOS itu akan mungkin lebih stabil atau lebih ditekan ya kadar PCOS-nya. Jadi menurut aku untuk yang mungkin di luar sana udah teridentifikasi atau mungkin sedang mengira-ngira kayaknya nih gue menstruasinya nggak teratur, apakah mungkin PCOS gitu. Jadi mungkin ada yang masih mengira-ngira ataupun memang yang sudah terdiagnosa gitu. Sebenarnya harus tetap semangat. Jadi bukannya tidak bisa hamil, cuma memang kita hanya menerapkan pola hidup sehat aja dulu di diri kita. Nanti mungkin kalaupun memang ada ya mungkin nanti kan berjalannya waktu mungkin ada yang bisa diambil ya, entah nanti mungkin ada kelainan atau apa gitu, mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut sama dokter. Tapi kalau dari pengalaman saya sih dengan kita diet aja dan menerapkan pola hidup sehat sebenarnya itu bisa juga hamil normal gitu tanpa program-program dengan ya mungkin ibaratnya program hamil murah ya.
ya kan? Iya, hanya mengontrol diri kita ya, itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Irna. Nah, saya mau ngumumin pemenang dulu nih. Jadi ada pemenang, yaitu Putri Dwi Pramesti yang berkesempatan untuk konsultasi dengan Dokter Ella. Nah, teman-teman, kita sampai di penghujung acara. Tadi juga udah dapat tips banyak banget dari Dokter Ella. Mungkin saya bantu summarize ya Dok ya untuk hari ini. Jadi teman-teman, kalau mau program hamil gitu ya, jangan lupa jaga kesehatannya dengan makan yang seimbang gitu ya. Hindari merokok, alkohol, terus apalagi ya, kalau yang untuk asam lambung tetap masih bisa diet, terus juga pola makan yang seimbang, gizi seimbang, hindari gula simplex gitu ya, protein tetap butuh. Jadi jangan sampai dietnya salah gitu ya, yang keluar malah airnya, tapi harusnya lemaknya gitu ya Dok ya. Dan teman-teman yang obesitas bukan berarti nggak bisa hamil, tetap bisa hamil, tapi dengan catatan ada yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Ella dan Mbak Irna untuk hari ini. Semoga hari ini bermanfaat dan jangan kapok ikut live our video. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya Dokter Ella dan Mbak Irna. Oke, sama-sama. Sehat selalu ya semuanya. Iya Dok, terima kasih. Semoga lancar Dok kehamilannya, sehat-sehat semua. Sama-sama, makasih. Bye-bye. Semoga lancar ya Dok, sehat-sehat selalu. Ya, makasih Mbak.